Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian saya, yaitu A. Pengertian profesi pendidikan guru. Guru merupakan tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak di sekolah. Guru juga bertugas dalam menambahkan nilai-nilai dan sikap kepada anak didiknya, membimbing, mendidik, dan juga harus memiliki sifat dan sikap luas dan pergaulan yang baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, dan memiliki sikap humor, rela membantu, kreatif, dan berharap bahwa siswa mampu berprestasi dalam proses mengajar. Dengan kepribadian guru yang berpositif, siswa akan tidak terbebani dengan senang belajar dan senang dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Guru merupakan faktor yang sangat mendukung dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar peserta didiknya. Dengan demikian, efektivitas dalam proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru dalam memotivasikan anak dengan memberi semangat kepada anak didiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang tingkat profesi. Tingkat profesi seseorang dapat dilihat dari tingkat pendidikan formal yang telah dicapainya. Tingkat profesi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tingkat pra-profesional. Pra-profesional ini ialah seseorang yang tugasnya membantu profesional. Tingkat pendidikannya dimulai dari D1 sampai D3. Yang kedua yaitu profesional. Profesional ini ialah seseorang yang berpendidikan sarjana dan mengikuti pendidikan profesional lagi. Dengan seperti itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga yaitu profesional spesialis. Profesional spesialis ini ialah seseorang yang pendidikannya dimulai dari S2 atau sampai S3. Sekian dari saya kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosana Andriani Harahap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang C. Jenis-jenis profesi atau tenaga kependidikan. Jenis profesi dalam bidang pendidikan dibagi menjadi 2, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya pada ayat 6 dijelaskan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan khususnya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 1. Kepala Satuan Pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satu pendidikan tersebut, yaitu Kepala Satuan Pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai induktor, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur, dan mediator. Istilah lain untuk Kepala Satuan Pendidikan adalah A. Kepala Sekolah, B. Rektor, C. Wakil atau Kepala Urusan, D. Tata Usaha, D. Laboran, F. Pustakawan, G. Pelatihan ekstrakurikuler, H. Petugas keamanan. Cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh kawan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wardati dengan NIM 172050126. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Rosana, yaitu yang nomor 2, pendidikan. Pendidikan atau pengajar adalah tenaga kependidikan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Di sini pendidik juga mempunyai sebutan lain sesuai dengan
kekhususannya, yaitu yang pertama adalah guru. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dijelaskan pada bab 1 pasal 1, di mana guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan serta melatih dan menilai dan mengevaluasikan peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Yang selanjutnya adalah dosen. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada bab 1 ayat 1, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu. Yang selanjutnya adalah konselor. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa konselor adalah pendidik dan dalam Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 mengemukakan konselor ini mempunyai arti di mana pelaksanaan pelayanan konseling di sekolah yang mempunyai keahlian dan melakukan konseling berlatar belakang minimal sarjana atau S1. Yang selanjutnya adalah tutor, di mana tutor ini mempunyai arti orang yang membelajarkan atau orang yang memfasilitasi profesi pembelajaran di kelompok belajar. Selanjutnya adalah instruktur, di mana instruktur ini adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan pelatihan dan pembimbingan pengajar dengan pengasuhan di KBBI online. Yang selanjutnya adalah fasilitator, di mana di sini fasilitator mempunyai arti seseorang yang membantu sekelompok orang yang memahami tujuan bersama mereka dan serta membantu mereka membuat rencana yang tujuannya untuk agar sesuatu dapat tercapai. Selanjutnya, pamong belajar. Di sini menurut PB atau Peraturan Menteri Pendayargunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2012, pamong belajar ini merupakan pendidik yang dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar serta pengkajian program dan pengembangan model pendidikan non-formal dan informal. Selanjutnya adalah pamong belajar. Selain pamong belajar, di sini saya juga menjelaskan tentang Widyaswara. Ya, Widyaswara ini mempunyai arti adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang disingkat sebagai pejabat. Dan yang terakhir adalah D, profil tenaga keguruan, di mana guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Di sini pekerjaan ini tidak dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang keguruan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu bagian D, yaitu mengenai profil tenaga keguruan. Yang dimana 1. Pengertian guru. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru, yang dimana pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang keguruan. Yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab guru, yang dimana tugas dan tanggung jawab seorang guru itu adalah sangat berpengaruh dalam tujuan proses pembelajaran yang akan dihasilkan oleh siswa, yang dimana sebagai pendidik pada hakikatnya merupakan yang mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai orang yang dimana guru adalah bisa dikatakan sebagai orang tua kedua bagi peserta didik, yang dimana paling sedikit ada 6 tugas guru. Yang pertama itu guru bertugas sebagai pengajar, guru bertugas sebagai pembimbing, sebagai motivator, sebagai pembangun kurikulum, mengembangkan profesi, serta membina hubungan dengan masyarakat.
Dan yang ketiga yaitu kompetensi kinerja profesi keguruan. Setiap jenis bidang pekerjaan ataupun keprofesian pasti memiliki ciri-ciri khasnya, yang dimana baik mengenai pangkat dasar kompetensinya maupun indikator dengan deskripsinya. Adapun profil guru yang ideal dapat diartikan dengan melihat sebagai sudut pandang yang berbeda, yang dimana secara konseptual bisa diartikan dengan sebagai sosok guru ideal, yaitu diidamkan oleh setiap pihak yang terkait, yang dimana dapat dijabarkan profil guru ini yaitu satu, dilihat dari sudut pandang siswa, yang dimana guru ideal adalah guru yang dapat dijadikan sebagai sumber motivasi belajar bagi peserta didik ataupun siswa. Dan yang kedua yaitu dari sudut pandang orang tua, yang dimana guru yang diharapkan adalah sosok yang dapat menjadi mitra pendidikan bagi siswa. Yang ketiga yaitu dilihat dari sudut pandang pemerintah, yang dimana guru yang ideal yaitu guru yang dapat dituntut untuk profesional sebagai unsur penunjang kebijakan pemerintah terutama di bidang pendidikan. Yang keempat yaitu dari segi budaya, yang dimana guru merupakan subjek yang berperan dalam proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam pelestarian nilai-nilai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih, NIM 192050121, semester 3. Di sini saya sebagai anggota kelompok 1, saya akan menyimpulkan penjelasan dari kakak-kakak sebelumnya. Yang pertama, pengertian profesi. Seperti yang kita ketahui, profesi adalah suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki keahlian khusus ataupun pelatihan khusus. Selanjutnya, pengertian tingkat. Tingkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membedakan lebih rendah ataupun lebih tingginya jabatan seseorang ataupun kedudukan seseorang. Ada 3 tingkat profesi, yaitu pra-profesional, yang kedua profesional, dan yang ketiga profesional spesialis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis profesi. Jenis-jenis profesi ini terbagi menjadi 2, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, di mana tenaga kependidikan ialah rektor dan kepala sekolah ataupun wakil-wakil lainnya. Dan tenaga pendidik adalah guru, dosen, ataupun pengajar-pengajar lainnya. Selanjutnya ialah profil tenaga keguruan. Guru sendiri memiliki makna yaitu suatu seseorang yang mengajar ataupun membimbing peserta didik menjadi orang yang berilmu dan berakhlak, di mana guru tersebutlah yang disebut profesi. Guru sendiri bukan hanya sebagai pengajar, namun bertanggung jawab untuk bisa menjadi pembimbing peserta didik untuk menjadi orang yang berilmu dan berakhlak. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.